Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hidup sehat buat saudara dan saudariku dimanapun berada. Kembali lagi dengan saya, pemilik akun channel Hidup Sehat. Ya, tepatnya di video kali ini sebenarnya niat saya itu saya mau menge-share asupan. Dan video sebelumnya udah saya bahas. Saya akan berjanji menge-share asupan. Namun setelah saya berpikir ulang lagi, bahwasanya program saya itu masih ada satu lagi statement atau asumsi dan pendapat eksperimen pribadi saya sendiri. Jadi sebelum masuk ke asupan, saya akan memberitahu kepada saudara dan saudariku dimanapun berada bahwasannya kita harus mengetahui tentang adanya gen dan obat-obatan. Gen versus obat-obatan. Ya, tepatnya seperti itu. Kenapa saya bahas di sini gen atau genetika? Jadi perlu saudara-saudariku dimanapun berada ketahui bahwasannya gen atau genetika itu seperti keturunan atau orang tua kita sendiri, keluarga kita sendiri. Jadi gen atau genetika kita itu seperti saya pribadi nih, gen saya mempunyai kedua orang tua saya ya normal gitu tubuhnya, fisiknya. Seperti orang tua saya laki-laki agak tinggi dan besar badannya. Namun ya kedua orang tua saya yang satu lagi yang perempuan nggak kepala tinggi tapi sedang, tapi kecil badannya. Jadi gen atau genetika kita itu mengikuti kedua orang tua kita, baik itu ibu ataupun ayah. Jadi kita bisa salah satu mengikutinya atau bisa keduanya mendapatkan gen tersebut gitu. Ya saya pribadi saya mendapatkan kedua gen tersebut gitu. Dalam arti badan saya dibilang kecil juga, dibilang ya tulang besar juga. Karena orang tua laki-laki saya itu tulangnya besar gitu. Tapi badan saya itu mungkin seperti ibu saya gitu. Jadi tanda kutip saya membahas gen atau genetika pada video kali ini. Ketika kita mau mulai gym, kalau gen kita itu kurus atau kecil, kita berolahraga dan mengikuti proses hidup sehat itu. Ketika kita lepas dari proses hidup sehat itu, bisa ada kemungkinan kita kembali ke awal mula kita memulai hidup sehat, direset gitu, kembali lagi. Kita awalnya kurus, terus kita udah nggak disiplin atau nggak tekun lagi menjalankan hidup sehat, kemungkinan bisa balik lagi kurus gitu. Dan saya pelajari juga, saya melihat ada beberapa teman saya nih, gen atau genetikanya itu dia keluarganya gemuk-gemuk gitu, berisi-berisi badannya, baik itu ibunya ataupun ayahnya. Dan teman saya sendiri dia ya gemuk juga badannya karena gennya atau genetika kedua orang tuanya itu badannya besar atau gemuk gitu. Jadi anaknya pun mengikuti gen atau genetika kedua orang tuanya. Dia tetap mengikuti hidup sehat, teman saya ini. Namun ya hasilnya juga nampak gitu. Nampak dia menurunkan berat badan tuh dari gemuk tuh. Menurunkan berat badan pelan-pelan berhasil. Tapi ketika dia nggak disiplin atau dia longgar atau dia nggak menjalankan lagi hidup sehat tersebut, ya gennya balik lagi gitu. Badan dia seperti gemuk lagi, seperti sedia kala sebelum memulai hidup sehat. Dan seperti sedia kala dia sebelum mengenal hidup sehat. Itu kenapa saya membahas gen atau genetika. Pentingnya kita pribadi sebelum memulai hidup sehat, kita harus mengetahui gen kita itu seperti apa. Lanjut, versus obat-obatan. Jadi banyak nih teman-teman saya atau yang lingkungan kita ketika membahas obat-obatan. Bro, bang, kenapa? Dan apa? Lalu bagaimana? Lalu apa gitu kan? Obat-obatan yang lu konsumsi gitu. Dan apa formula utamanya untuk hidup sehat asupannya gitu. Ya saya bilang seperti ini,
eh, kita menjalankannya, dan saya sendiri pribadi udah pernah mencoba ke diri saya bahwasannya saya udah pernah menyediakan atau menyiapkan asupan-asupan yang dari alam langsung murni tanpa ada bahan obat-obatan atau fermentasi atau ramuan atau racikan gitu, langsung dari alam sendiri, nggak ada bahan campur dari mesin-mesin atau pabrik gitu. Ya ada bisa gitu kita menjalankan hidup sehat tanpa obat-obatan, tapi banyak waktu yang terbuang. Sebenarnya ada plus minusnya gitu, ada efek sampingnya juga ada, bahkan punya plus minusnya lah, seperti itulah kira-kira lah. Kita konsumsi asupan yang dari alam langsung dengan asupan obat-obatan yang udah tersedia seperti suplemen, nekan ini, nekan itu, nah, seperti itu. Ya saya menggaris besarkannya seperti ini. Kita tahu sama tahu tentang air putih. Air putih itu kan dari alam tuh. Nah, air putih dari alam nggak mungkin dong nggak bagus. Pasti air putih semua bagus gitu. Tapi dalam tanda kutip, dalam pemakaiannya, ketika air putih itu berlebihan kita konsumsi, ya kita bisa jadi mual atau muntah gitu mengkonsumsi air tersebut. Berarti kan nggak tentu alam itu ya menghasilkan bahan-bahan atau produk atau yang paling bagus dan terobat-obatan. Bahkan air tersebut bisa membuat kita muntah dan mual gitu. Dalam arti pemakaian, kembali seperti itu. Dan perlu saudara-saudariku dimanapun berada, saya ingatkan kembali, jangan pernah lupa bahwasannya obat-obatan itu apa logo obat-obatan. Kalau saudara-saudari sendiri melihat di jalanan atau dimanapun berada, logo obat-obatan itu sendiri adalah gelas dan ular. Jadi saya menganalisa bahwasanya logo tersebut mempunyai arti. Nah, saya sendiri melihat ular itu adalah racun dan gelas itu seperti wadah. Jadi hati-hati buat saudara dan saudariku dimanapun berada. Jangan banyak-banyak konsumsi obat, karena tidak menutup kemungkinan obat tersebut pasti mengandung racun. Walaupun racunnya sudah ditakarkan dan dalam penelitian tertentu. Nah, mari kita membuka pikiran atau kita bayangkan. Dari kecil atau sudah dewasa, kita ketika pening sedikit atau flu atau batuk atau bersin, pasti langsung konsumsi obat. Nah, jadi dari hal seumuran itu hingga sekarang kita konsumsi obat, udah berapa banyak racun yang udah kita konsumsi di tubuh kita. Jadi mari kita jaga dan sayangi tubuh kita. Untuk ya semuanya harus ada takaran dan ukurannya. Jangan terlalu berlebihan dan jangan terlalu keseringan. Kembali lagi ke asupan alami. Perlu ketahuin, saya juga pernah asupan alami atau mengkonsumsi yang dari alam seperti putih telur gitu. Saya konsumsi putih telur itu kayak mentah, karena saya lebih suka mentah konsumsinya gitu. Daripada yang saya rebus terus saya makan, saya kurang nikmat. Kurang nikmatnya saya rasa bau amisnya lebih terasa kalau direbus daripada telan mentah gitu. Saya telan mentah, saya lakukan konsumsi putih telur ini dengan mentah. Ada efek sampingnya juga. Efek sampingnya ketika saya nggak berolahraga tapi saya meminum putih telur, maka mata saya itu mengeluarkan tarik mata terus menerus seperti sakit mata gitu. Nah seperti itu gambarannya. Jadi kalau bisa kita menekan asupan dari alam 1:1 atau 2:1. 2 asupan dari alam, 1 kita kegiatan untuk mengolah badan kita atau olahraga. Jadi saudara-saudariku jangan lupa bahwasannya nggak semua hal atau baik itu dari obat-obatan atau dari ciptaan manusia atau dari alam dan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian video kita kali ini. Jadi nantikan video berikutnya. Bahwasannya saya akan menge-share menu makan pagi, siang, malam atau cemilan untuk melakukan hidup sehat. Jangan kemana-mana dan tetap pantengin akun channel saya. Salam hidup sehat, darah dan tulang.